Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah di minggu ini. Ada satu pujian yang perlu kita lihat bersama-sama. Mohon kesediaan kita bersama untuk bisa berlatih dari 2 Sahabat Lama 177. 2 Sahabat Lama 177. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 28 April 2024, pukul 09.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat pagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 21 April 2024 pukul 09 WIB sebesar Rp16.195.500. Syukur sebesar Rp6.826.000, persepuluhan sebesar Rp1.686.000, dan sarana fisik sebesar Rp458.000. Penerimaan kolekta Minggu 21 April 2024 pukul 18 WIB sebesar Rp8.476.000, syukur sebesar Rp1.118.000, persepuluhan sebesar Rp100.000, dan sarana fisik sebesar
Rp851.000. Kebaktian Minggu 28 April 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta J. Sainima. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Oraet Labora dan Majelis Jemaat GPM Diakonos. Pembacaan Alkitab dari 2 Timotius 2 ayat 14 hingga 26. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Wilet De Vretes, Patrick Kempa, dan Veki Dak. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian 2 Sahabat Lama, 133 ayat 1 dan 3. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 193. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 28 April 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH, Ketua, Pendeta M. Takaria MSSI, Sekretaris.
Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, Shalom. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus dengan kemuliaan yang kekal. Demikianlah nats pembimbing bagi kita saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita siap untuk mengaku dosa-dosa kita kepadanya.
Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kami sering memikirkan hal yang jahat daripada yang baik. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Perbuatan kami sering mencelakai daripada menyelamatkan. Bilang padaku hari ini barang yang patut kuberi. Hati berdosa begini, bolehkah Tuhan terakhir? Meski dosamu pun banyak, Tuhan suci dan bersih. Hati yang Engkau hai anak, hendak membawa damai. Hati yang Engkau hai anak, hendak membawa damai. Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baruilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Karena hal itu gemarlah, bawa hatimu lekas. Sungguh kasih-Nya besarlah, ujilah yang pelepas. Al-Masih Tuhan terindah, budak demanya dan mas. Tapi hatimu yang cinta, anak hai pergi lepas. Tapi hatimu yang cinta, anak hai pergi lepas. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapa ini yang berpakai baju putih, dengarlah. Mereka itu
Jemaat sebagai tanda kita siap mendengar dan memperlakukan petunjuk hidup baru, mari berdiri. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Persembahan pujian dari solois Quilet De Fretes dipersilakan memuji Tuhan.
has ordered my steps. So this is my story, this is my song. Oh, I'm praising my risen King and Savior all the day long. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Whoa, that's why I'll trust in God. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati Adik Kulit selalu. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam kebaktian pagi ini kita akan baca Alkitab yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Dan pembacaan Alkitab ini nanti kita baca secara bergantian. Kami membacakan ayatnya yang genap, Bapak Ibu Jemaat pada ayatnya yang ganjil. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa dengan melakukan nyanyian Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah
Demikian bunyi firman Tuhan, nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Tetapi hindarlah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada hakikatnya. Demikian bacaan firman Tuhan, berbahagia kita mendengar dan melaksanakannya. Kita sambut dengan nyanyian aklamasi, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, gereja dalam misi pelayanannya menjadikan apa yang disebut pastoral sebagai salah satu yang hakiki atau yang esensi yang mendasar dalam pelayanan bagi pengembangan gereja, bagi kemaslahatan umat yang ada dalam gereja. Dan itu pula yang dilakukan oleh Gereja Protestan Maluku dalam seluruh rangkaian pelayanan gereja ini, yang menjadikan pastoral sebagai hal yang penting dalam pelayanan. Karena pastoral dipahami sebagai konsep yang memiliki pengertian sebagai landasan teologis dan praksis mengenai kepedulian Allah kepada umatnya dan seluruh ciptaan dalam merespons persoalan-persoalan dan juga mengoptimalkan potensi dalam gereja, masyarakat dan dunia ini secara transformatif, inklusif, ekumenis dan juga bersifat liberatif. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa pendekatan pastoral yang dilakukan atau digunakan oleh gereja tidak hanya mencoba untuk mengatasi persoalan yang dialami oleh umatnya, tetapi bagaimana persoalan itu bisa didekati, dan karena itu
Potensi yang ada di dalam gereja itulah yang kemudian digunakan untuk bagaimana bisa mengatasi, mencegah, atau menangani persoalan yang dialami oleh umatnya itu, untuk membebaskan, untuk memberdayakan, dan bagaimana bisa hidup bersama dalam rangkulan kasih Allah yang mendamaikan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, pelayanan pastoral adalah pelayanan yang tidak saja memperhatikan relasi antara manusia dengan manusia, tetapi juga relasi manusia dengan Allah, serta bagaimana menempatkan Allah dalam relasi manusia dengan sesamanya. Allah tidak pernah diabaikan atau ditinggalkan dalam eksistensi pelayanan gereja. Oleh karena itu, di dalam seluruh kebersamaan antara satu dengan yang lain, dalam persekutuan antar sesama, Allah dihadirkan sebagai sosok yang ada bersama dan hidup dalam persekutuan ini. Hal ini yang membuat pelayanan pastoral lalu menjadi alat yang berharga, sehingga melaluinya gereja dapat melayani seluruh kebutuhan manusia secara holistik, tidak hanya pada apa yang menjadi kebutuhan spiritual, tetapi juga pada kebutuhan sosial yang membuat manusia itu mengalami apa yang disebut dengan shalom Allah, damai, sukacita, kebahagiaan, kesejahteraan, sebagaimana yang menjadi misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, konsep pastoral sedemikian menunjukkan pada aspek kerjasama adalah sesuatu yang penting dalam membangun persekutuan yang penuh dengan damai, persekutuan yang terhindar dari perpecahan, persekutuan yang saling menopang antara satu dengan yang lain, dengan potensi-potensi yang ada, dengan sumber daya yang ada di tengah-tengah persekutuan itu. Hal itu penting dan perlu diperhatikan dalam seluruh eksistensi pelayanan gereja yang bilang bersifat esensial itu. Peran pastoral itulah, Bapak Ibu dan saudariku, yang dilakukan Paulus kepada Timotius dalam bacaan kita tadi dari 2 Timotius 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-26, di mana di dalam isi surat pastoral Paulus kepada Timotius maupun juga kepada jemaat-jemaat lainnya yang menjadi sasaran surat pastoral Paulus itu, kita menemukan banyak sekali nasihat-nasihat yang bersifat teologis dan praktis. Nasihat yang bersifat teologis karena mengandung makna teologi yang kuat dan mendalam. Sedangkan bersifat praktis karena langsung berkaitan dengan bagaimana cara mengatasi segala sesuatu yang terjadi yang dapat dilakukan oleh seorang Timotius sebagai seorang gembala, sebagai seorang pelayan dalam menyelesaikan persoalan dalam penggembalaan jemaat, membimbing sekaligus juga menuntun orang-orang lainnya untuk mengemban tugas sebagai seorang gembala jemaat. Paulus hadir sebagai sosok yang menopang Timotius dalam menghadapi persoalan jemaat, persoalan yang tidak lain adalah karena pengaruh ajaran-ajaran yang melemahkan eksistensi Yesus sebagai Tuhan yang mati dan bangkit, yang menyelamatkan manusia. Timotius berhadapan dengan pengaruh ajaran yang tidak mengakui Yesus itu Tuhan, Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Pengajaran demikian yang disebut dengan gnosis. Dan karena itu, ketuhanan atau keilahian Yesus lalu tidak dianggap. Yesus hanya dianggap sebagai manusia biasa. Pengajaran itu yang membuat persekutuan jemaat lalu menjadi porak-poranda, karena ada pro, ada yang kontra, ada yang mengikuti pengajaran-pengajaran itu bahkan meninggalkan ajaran Yesus. Paulus hadir
untuk memperkuat Timotius dalam menghadapi hal yang sedemikian, supaya dia tetap memberitakan Kristus yang mati dan bangkit, yang menyelamatkan umat manusia. Dan Kristus yang mati dan bangkit itulah yang menjadi inti dari pemberitaan, termasuk Paulus, sebagaimana di dalam nats pembimbing tadi yang saya bacakan di dalam 2 Timotius ayat 1 pasal 1, 2 Timotius 2 ayat 10 hingga ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Bapak, Ibu, dan saudariku, memahami esensi dari pastoral, kita tidak bisa membatasi tanggung jawab itu hanya kepada seorang yang dibilang pelayan, seorang yang dibilang pendeta, penatua, atau diaken, atau pengurus pelayanan yang ada di dalam gereja. Kalau kita bertolak dari pandangan Luther sebagai seorang reformator gereja, di sana kita menemukan konsep tentang imamat orang percaya. Konsep itu hendak menjelaskan kepada kita bahwa semua orang memiliki peran pastoral itu. Bertolak dari imamat orang percaya yang tentu berdasar pada Yesus Kristus sebagai imam besar agung yang menjadi korban paling sempurna bagi kehidupan manusia, maka konsep imamat orang percaya itulah yang kemudian menjadikan kita sebagai umat ini, sebagai orang percaya, kita adalah imam di dalam kehidupan persekutuan gereja. Dan karena status imam yang disandang oleh orang percaya itu, maka demikian kita semua memiliki panggilan dan tanggung jawab untuk melayani Allah melalui keterlibatan aktif dalam pekerjaan Allah di dunia ini. Dan dengan demikian kita kemudian memutuskan hubungan kita dengan hal-hal yang kita memahami bahwa tanggung jawab pelayanan itu hanya mereka yang ditugaskan atau dipercayakan sebagai pelayan, dalam tanda kutip yang sudah dibilang tadi, pendeta, diaken, penatua, atau pengurus-pengurus wadah-wadah organisasi dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudariku, dalam bacaan kita, Paulus mendorong Timotius dan juga kita semua agar terbuka dan bekerja sama dengan semua pihak, bekerja sama dalam satu persekutuan. Bahkan Paulus menasihatkan untuk berterus terang. Ketika kita memberitakan kebenaran Injil, ketika kita terlibat di dalam pelayanan sebagai imamat, orang percaya itu sebagai imam itu, kita dikatakan menyatakan yang salah jikalau salah. Namun demikian juga tetap bersabar, cermat, dan tepat. Karena setiap sikap dan perilaku akan membawa dampak pada apa yang kita beritakan atau katakan. Jika seorang Kristen berkata-kata, maka ia harus mengucapkan kebenaran dengan lemah lembut. Karena ada kemungkinan orang-orang fasik mendapat kesempatan bertobat. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, bahwa apa yang diberitakan, apa yang dikatakan, katakanlah itu dengan lemah lembut. Itu memiliki kekuatan untuk bagaimana mengubah, untuk bagaimana membuat orang bisa sadar dan kembali pada jalan yang benar. Hal itu yang kemudian menjadi tugas dari Timotius ketika dia berhadapan dengan pengaruh ajaran sesat, dan Paulus menguatkannya dengan cara sedemikian. Di situ jelas sekali di dalam ayat 25 sampai 26 bacaan kita, Paulus menginginkan supaya Timotius dalam memberitakan Injil
sikap dan perilaku yang baik itu diperlukan. Karena dengan itu, maka akan berpotensi untuk membuka kesadaran orang untuk kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudariku, dalam 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26 bacaan kita tadi berisikan tentang banyak nasihat kepada Timotius yang diberikan oleh Paulus, dan tentu nasihat itu juga berlaku bagi kita sebagai jemaat Kristen yang hidup pada saat ini, bahwa janganlah suka berdebat kusir dan hidup dengan mengutamakan kenikmatan dunia. Itu bukan jalan yang harus kita tapaki, itu bukan jalan yang harus kita lalui. Tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan cara hidup sebagai teladan iman dan mendidik di dalam kebenaran firman Tuhan. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa kalau berdebat kusir dan mengutamakan kepentingan dunia, maka hasil yang kita akan tuai pada saatnya adalah kita tidak bisa hidup bersama dalam persekutuan, bahwa perpecahan itu akan terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, hal yang diajarkan Paulus itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan hidup pada masa di mana Timotius hidup dan melayani. Sebab mengapa? Nasihat untuk hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu tidak dilakukan atau tidak dialami oleh orang-orang yang hidup pada masa itu. Mereka hidup menurut apa yang mereka mau, mereka hidup apa yang mereka pikirkan. Dan sama sekali apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan itu berujung pada perpecahan di dalam jemaat, bukannya menghasilkan keutuhan atau persekutuan jemaat sebagai tubuh Kristus itu. Nah, oleh karena itu, hidup yang disarankan Paulus adalah hidup yang membebaskan diri dari segala pengaruh kenajisan, sehingga hidup itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang berkenan bagi Tuhan, sehingga seseorang tidak kehilangan kegunaannya yang istimewa. Di situ dia mencoba untuk bagaimana membuat sebuah metafora tentang perabotan rumah tangga, bahwa kalau di dalam rumah itu ada perabot yang kemudian tidak punya manfaat, maka perabot itu tidak akan digunakan. Demikianlah juga hidup manusia. Kalau tidak berarti, tidak berkenan bagi Tuhan, maka tentu hidup itu kehilangan hak istimewa yang telah diberikan oleh Allah di dalam Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Mari Bapak, Ibu, dan saudariku, hak istimewa yakni keselamatan yang kemudian membuat kita diakui sebagai anak-anak Allah itu kita jaga dengan membuat hidup kita itu berarti untuk berkarya bagi Tuhan. Hidup yang mulia, hidup yang memuliakan Tuhan menjadi sebuah panggilan kita. Bagai peralatan rumah tangga yang kita akan pakai, maka demikian pun juga Tuhan akan memakai kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hiduplah sebagai orang Kristen yang sejati, yang keutamaannya adalah mengkuduskan diri, setia, penuh kasih, dan damai dalam persekutuan dengan Tuhan, juga persekutuan dengan sesama dan ciptaan lainnya di tengah-tengah dunia ini. Membangun relasi atau persekutuan dengan hati yang murni, mampu menahan diri, mampu menahan hati untuk tidak terpengaruh dengan pertengkaran-pertengkaran yang bisa membawa akibat buruk kepada perpecahan di dalam jemaat. Itulah hidup yang berorientasi
pada spiritualitas kebangkitan Kristus sebagaimana tema bulanan dalam seluruh pelayanan gereja Protestan di bulan April ini. Mari jemaat, jadikanlah hidup kita berarti bagi Tuhan dan nyatakanlah itu dalam seluruh karya hidup kita, di mana Tuhan mempercayakan kita untuk berkarya, untuk bekerja. Semuanya itu jadikanlah sebagai alat untuk memuliakan Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di sepanjang sejarah gereja ini. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kristen Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari Saudara Patri Kempa dipersilakan. Salam Bapak Ibu Jemaat, kiranya pujian menjadi berkat bagi kita semua. That lay between us, how high the mountain I could not climb,
desperation, I turned to heaven, spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my sin. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his son. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then come the morning, the shelter promise, your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then come the morning, the shelter promise, your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Yeah. Jesus, you're in the victory.
Terima kasih Bung Patrick untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persekutuan jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Dana
persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci, penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Persembahan pujian kembali kita akan dengarkan dari Saudara Fekidak, dipersilakan. Shalom jemaat, selamat pagi. Satu pujian dari beta, semoga pujian ini menjadi berkat untuk semua. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yang terbaik bagiku, Kau lebih
penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Bung Fred untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan Saudari jemaat, mari kita bersama menyatu di dalam doa syafaat dan mengakhiri syafaat kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kami keselamatan dan memberikan kami jaminan kehidupan yang kekal di dunia ini. Dalam persekutuan ini Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami kepadamu. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami sebagai pribadi bahkan persekutuan jemaat. Bapa, terima dan jawablah seluruh pergumulan kami. Kami yang memiliki beban hidup karena kondisi kesehatan yang kurang baik. Dengan kuasa-Mu Bapa, pulihkan kami. Bapa, berkati semua yang digunakan, obat-obatan, makanan, minuman, tangan-tangan medis, para medis, semuanya Tuhan berkati, supaya menjadi alat yang berguna untuk menyembuhkan kami yang sakit. Kami pun berdoa untuk seluruh pekerjaan kami, di mana Tuhan mempercayakan kami, Tuhan menempatkan kami untuk melakukannya. Ampunkan kami ya Tuhan. Biarlah pekerjaan-pekerjaan kami itu melaluinya berkat Tuhan akan tercurah atas kehidupan kami pribadi, bahkan keluarga kami. Sehingga nama Tuhan akan terus dimuliakan dalam seluruh hidup kami. Dan kehidupan kami pun akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kami berdoa di seluruh pelayanan kami Tuhan. Saat ini kami yang terlibat dalam pelayanan jelis jemaat dari Orel dan Diakonos, bahkan kami yang saat ini menjadi kolektan, singers, tim musik, penata LCD, sound system, solois, kami umat-Mu semua yang ada saat ini dalam mendukung kebaktian saat ini. Tuhan kiranya memberkati kami. Kami hanya alat-Mu. Kami tidak akan berarti tanpa Tuhan. Karena itu jadikanlah kami berarti. Jadikanlah hidup kami untuk melayani Tuhan. Supaya kehidupan kami ini akan terus diberkati dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Karena pada minggu ini kami boleh bersekutu dan membawa pergumulan kami kepadamu, di mana Tuhan Allah dalam sepanjang bulan April Engkau telah memberkati kami, menyertai kami dengan semua yang Engkau berikan. Kami akan mengakhiri bulan ini, dan minggu ini adalah minggu terakhir kami di bulan April. Oleh karena itu penyertaan Tuhan yang sama kami mohon akan berlaku bagi kami semua juga. Pada bulan Mei nanti Tuhan memberkati kami, memberkati semua yang akan kami kerjakan, dan biarlah itu berarti bagi kehidupan banyak orang, dan berkat-Mu akan melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku, dari tingkat sinode, klasis sampai di jemaat-jemaat, khususnya di klasis GPM Kota Ambon. Tuhan memberkati seluruh para pelayan dalam pelayanan yang dilakukan baik bagi umat-Mu di Maluku maupun juga di Maluku Utara. Supaya semua yang dilakukan sebagai amanat pelayanan Tuhan itu mendatangkan berkat dalam bagi umat-Mu yang dilayani.
Tuhan mampukan mereka, kuatkan mereka, dan biarlah hikmat-Mu senantiasa dianugerahkan dalam seluruh pelayanan yang dilakukan oleh para pelayan-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Bapa, sembahan syukur yang kami bawakan pada saat ini, Tuhan kiranya berkenan menerima persembahan ini, dan persembahan ini berkenan berguna untuk memperluas karya pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku, khususnya di Klasis GPM Kota Ambon ini. Inilah kami ya Tuhan, seluruh keberadaan kami, isi hati kami, yang kami naikkan kepadamu, satu persatu, pribadi-pribadi kami. Tuhan dengar, Tuhan jawab itu, seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat, mari berdiri. Bersama kita kidungkan dua sahabat lama nomor 186 bait pertama dan ketiga. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Silakan duduk dan berdoa syukur. Bapak Ibu dan Saudara jemaat, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.